Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya, bro and sis? Oke, kali ini saya Irfan Didi akan mencoba membahas tentang trigonometri, tentang jumlah dan selisih dua sudut. Oke, yuk sama-sama kita bahas materi dan contoh-contoh soalnya. Jeng jeng. Nah, ini adalah rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut ya, bro and sis. Di sini ada kita lihat rumus sin A tambah B. Nah, sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Kemudian sin A min B sama dengan sin A kali cos B min sin B kali cos A. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Kemudian cos A min B sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Kemudian tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Dan tangen A min B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Jadi kalau kamu perhatikan nih untuk menghafalkan rumusnya, kamu perhatikan satu rumus saja, kemudian perhatikan tanda plus minusnya. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita mulai pembahasan contoh-contoh soalnya. Kamu perhatikan di sini kita diminta untuk menentukan nilai sin 25 kali cos 20 tambah sin 20 kali cos 25. Kalau kita perhatikan ini ada dua sudut ya, yaitu yang nilai 25 dan 20. Di sini juga sama ada 20 dan 25. Nah, kalau kamu masih bingung, kita misalkan saja bahwa A itu sama dengan 25 derajat. Kemudian B itu sama dengan 20 derajat. Nah, berarti soal ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A. Nah, kalau kita sudah tahu bentuk ini, maka ini adalah bentuk dari rumus yaitu sin A tambah B. Ya, maka tinggal kita substitusi nilainya. Jadi sin, di sini A-nya 25 derajat tambah 20 derajat. Berarti sama dengan sin 45 derajat. Berarti hasilnya sama dengan setengah akar 2. Atau ada yang nulis akar 2 per 2. Oke, mudah bukan? Oke, bro and sis, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari cos 255 kali cos 30 tambah sin 255 kali sin 30. Nah, ini kita misalkan kalau A-nya itu adalah sudut 255 derajat, kemudian B-nya sama dengan sudut 30 derajat. Nah, ini kita ganti ya, menjadi cos A kali cos B, kemudian ditambah sin A kali sin B. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu ingat ini adalah rumus dari cos A min B. Oke ya. Berarti kalau kita substitusi nilainya jadi cos 255 dikurang 30 derajat. Ya. Berarti ini sama dengan cos 225. Nah, ini kamu harus ingat nih. Nah, kalau kamu hafal boleh langsung bisa dijawab ya. Tapi kalau kamu tidak hafal, kamu harus tahu rumus di kuadran 3. Ya. Nah, di kuadran 3 itu menggunakan 180 tambah alfa, gitu ya. Nah, kalau seandainya cos 180 tambah alfa ini menjadi min cos alfa. Sedangkan kalau sin 180 tambah alfa ini menjadi min sin alfa. Kemudian kalau tangen 180 tambah alfa ini menjadi tangen alfa. Ya, karena di kuadran 3 yang positif adalah nilai tangen. Oke ya. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan jadi cos 180 tambah 45 derajat. Nah, ini kan alfanya ya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi min cos 45 derajat. Gitu ya. Berarti ini nilainya menjadi min setengah akar 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai sin 75 kali cos 15 min sin 15 kali cos 75. Nah, ini sama kita misalkan dulu. Misalnya A-nya itu adalah 75 derajat. Kemudian B-nya adalah 15 derajat. Berarti soal ini bisa kita tuliskan menjadi sin A kali cos B gitu ya. Dikurang sin B kali cos A. Oke, berarti ini sudah tahu dong. Ini adalah rumus dari sin
A dikurang B, gitu ya. Berarti ini bisa kita tuliskan sin buka kurung 75 min 15 derajat. Berarti kalau kita lanjutkan ini sama dengan sin 60 derajat, gitu ya. Oke, berarti nilainya adalah setengah akar 3. Atau dituliskan boleh akar 3/2. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari sin 75. Nah, kalau kamu perhatikan, 75 ini bukan sudut istimewa ya. Nah, maka kita harus cari 75 itu dari penjumlahan atau selisih dua sudut istimewa. Nah, kalau untuk soal ini, 75 itu saya gunakan menjadi 45 derajat tambah 30 derajat gitu ya. Berarti ini bisa saya tuliskan soalnya sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 tambah 30 derajat. Oke gitu ya. Nah, berarti ini kamu ingat nih, ini adalah rumus dari sin A tambah B ya. Nah, kamu perhatikan nih. Berarti ini kan rumusnya sin A kali cos B gitu ya. Tambah sin B dikali cos A. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi sin 45 derajat kali cos 30, kemudian ditambah sin 30 dikali cos 45. Nah, ini kalau kamu hafal lebih mudah sudutnya kan ya. Berarti ini jadi setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Ditambah sin 30 setengah dikali setengah akar 2. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Plus setengah kali setengah seperempat akar 2. Nah, ini kadang dituliskan jadi seperempat buka kurung akar 6 tambah akar 2. Atau ada yang menuliskan akar 6 tambah akar 2 per 4. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari cos 105. Nah, kita tahu bahwa 105 ini bukan sudut istimewa. Nah, kita coba cari ya, 105 itu dari jumlah atau selisih sudut dari dua sudut istimewa. Nah, misalnya bisa jadi 105 itu kalau kita tuliskan itu 60 tambah 45. Nah, ini kan dua-duanya istimewa ya. Atau ada juga yang menuliskan 105 itu sama dengan 135 dikurang 30. Nah, ini dua-duanya adalah jumlah dari sudut istimewa, ini selisih dari dua sudut istimewa. Nah, kita pakai yang ini ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan cos 105 derajat itu sama dengan cos 60 tambah 45 derajat. Nah, kamu harus ingat bahwa kalau cos A tambah B itu rumusnya adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B, gitu ya. Berarti soal ini bisa kita tuliskan menjadi cos 60 dikali cos 45 ya dikurang sin 60 kali sin 45. Berarti cos 60 kita tahu setengah dikali setengah akar 2 dikurang sin 60 setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Atau boleh dituliskan 1/4 buka kurung akar 2 min akar 6. Atau ada juga yang menuliskan akar 2 min akar 6/4. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari tangen 165. Nah, ini kita coba cari dulu 165 itu. Nah, misalnya bisa saya tuliskan ini 120 tambah 45 ya. Nah, ini dua-duanya istimewa. Atau bisa jadi 165 itu sama dengan 135 tambah 30. Oke. Nah, bisa juga dengan selisih ya. Nah, ini misalnya 165 sama dengan 225 dikurang 60. Oke. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana yang lebih mudah.
Nah, misalnya saya menggunakan yang ini ya. Oke, berarti tangen 165 itu saya tuliskan jadi tangen 120 tambah 45, ya. Nah, kamu perhatikan untuk nilai tangen, nah ini tangen A tambah B, ini rumusnya sama dengan tangen A tambah tangen B gitu ya, per 1 dikurang tangen A kali tangen B. Oke, sekarang kita tuliskan berdasarkan rumus ini. Ini menjadi tangen 120 tambah tangen 45 per 1 min tangen 120 kali tangen 45. Oke, sekarang kamu lihat di sini ada sudut 120 ya. Nah, tangen 120 kan di kuadran 2. Berarti kita tuliskan tangen 120. Nah, rumus di kuadran 2 kita gunakan tangen 180 dikurang 60. Gitu ya. Nah, karena di kuadran 2 tangen itu negatif, maka ini nulisnya jadi min tangen 60. Nah, berarti sama dengan min akar 3. Oke gitu ya. Nah, jadi soal ini bisa kita tuliskan min akar 3 ditambah tangen 45 itu 1 per di sini 1 dikurang, nah ini dikalikan min akar 3 dikali 1. Berarti ini bisa saya tuliskan 1 min akar 3 per yang ini 1 tambah akar 3. Oke, sampai sini sebenarnya benar, teman-teman. Cuma biasanya kita rasionalkan. Nah, ini kita kalikan sekawannya ya. 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Berarti yang bagian atas bisa kita tuliskan menjadi 1 min akar 3. Nah, ini kali faktor, jangan lupa ya. Min akar 3 tambah 3 per bawahnya. Nah, ini adalah perkalian sekawan. Jadi 1 min 3. Berarti yang atas kita tuliskan jadi 4 min 2 akar 3 per min 2. Nah, ini kalau kamu mau sederhanakan, ini ditulisnya min 2 tambah akar 3. Atau boleh ditulis akar 3 min 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari sin 195. Nah, kita cari dulu nih, 195 itu berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa ya. Oke, misalnya saya tulis 195, ini boleh saya tulis 135 tambah 60. Oke, berarti dia ada di kuadran 2 ya. Nah, ininya 135-nya. Nah, kemudian 195 juga kita ingat dia ada di kuadran 2. Oke, berarti ini soalnya bisa kita tulis jadi sin 195 sama dengan sin 135 tambah 60. Nah, kita sudah tahu ini kan penjumlahan dua sudut dengan sinus ya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi sin 135 kali cos 60 ditambah sin 60 kali cos 135. Nah, di sini kita perhatikan ini ada 135, ini juga ada 135. Nah, ini kan 135 ada di kuadran 2. Rumus kuadran 2 itu biasanya menggunakan 180 min alfa. Jadi untuk sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Gitu ya. Jadi kalau cos 180 min alfa, karena cos di kuadran 2 negatif, ini menjadi min cos alfa. Nah, sehingga kalau kita tuliskan sin 135 itu bisa ditulis sin 180 dikurang 45. Berarti ini sama dengan sin 45 sama dengan setengah akar 2. Sedangkan kalau cos 135 bisa kita tuliskan cos 180 min 45 ini sama dengan min cos 45 sama dengan min setengah akar 2. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita lebih mudah nih. Nah, sin 135 setengah akar 2. Cos 60 kita sudah tahu setengah. Ditambah sin 60 setengah akar 3. Cos 135 kita sudah punya min setengah akar 2. Berarti ini kalau kita lanjutkan 1/4
akar 2, ini jadi min seperempat akar 6. Atau kita keluarkan seperempatnya dalam kurung akar 2 min akar 6. Atau sama dengan akar 2 min akar 6 per 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui cos A sama dengan min 4 per 5 dan sin B sama dengan 5 per 13. Kemudian sudut A dan B adalah sudut tumpul. Kita diminta menghitung nilai sin A tambah B dan sin A min B. Kamu perhatikan di sini A dan B-nya tumpul, berarti ini ada di kuadran 2 gitu ya. Kalau di kuadran 2 ingat yang positif itu adalah sinnya. Dan kita menggunakan rumus yaitu sin 180 min alfa itu kan sama dengan sin alfa. Kemudian kalau cos 180 min alfa itu sama dengan min cos alfa. Kemudian tangen 180 min alfa sama dengan min tangen alfa. Jadi nanti nilai cos dan tangennya negatif ya kalau di kuadran 2. Oke, sekarang kita perhatikan. Di sini ada cos A sama dengan min 4 per 5. Nah, berarti cocok ya. Nilai cosnya minus. Nah, ini kita gambar dulu segitiga siku-sikunya biar lebih mudah. Nah, saya buat seperti ini misalnya. Segitiga siku-sikunya. Oke. Ini siku-sikunya di sini. Kemudian nih sudut A-nya. Nah, cos itu kan sama dengan samping per miring ya. Nah, ini kita tuliskan berarti di sini 4, di sini 5. Nah, dengan Pitagoras ini bisa kita dapatkan ya, yaitu 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jangan lupa dikasih akar. Jadi akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Berarti di sini nilainya 3. Gitu ya. Nah, kita tuliskan karena cos A-nya min 4 per 5, minus ini menunjukkan dia di kuadran 2 ya. Maka kita dapatkan dari bentuk ini sin A-nya, nah itu kan apa? D per mi ya. Nah, berarti jadi 3 per 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada sin B sama dengan 5 per 13. Oke, betul ya. Karena di kuadran 2 sinus positif. Nah, sama ini kita buat dulu segitiga siku-sikunya biar lebih mudah. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini kamu perhatikan, di sini siku-sikunya, di sini sudut B-nya. Nah, ini kan sin itu D per mi ya. Nah, berarti di sini 5, di sini 13. Nah, di sini ya kamu cari dengan Pitagoras. 13 kuadrat min 5 kuadrat. Atau 169 dikurang 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Berarti di sini nilainya 12. Nah, setelah kita dapatkan, nah ini kan 12 ini sebagai sampingnya ya. Maka kita bisa tuliskan cos B itu sama dengan 12 per 13. Tapi jangan lupa, karena dia sudut tumpul, maka nilai cos negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita menentukan nilai dari sin A tambah B. Nah, ini bisa kita tulis sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A. Nah, ini kita ganti atau substitusi nilainya. Sin A, kamu perhatikan, nilainya adalah 3 per 5. Cos B-nya min 12 per 13. Ditambah sin B-nya 5 per 13 dikali cos A-nya min 4 per 5. Berarti ini kita tuliskan min 36 per 65. Ini min 20 per 65. Berarti ini sama dengan min 56 per 65. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita diminta untuk menentukan nilai sin A min B. Oke ya. Nih, beda rumus aja di sini ya, minusnya ya. Berarti kita tuliskan sin A kali cos B min sin B kali cos A. Berarti kita tuliskan 3 per 5 kali min 12 per 13 dikurang 5 per 13 dikali min 4 per 5. Berarti ini sama dengan min 36 per 65 ditambah
20 per 65. Berarti sama dengan min 16 per 65. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui cos A sama dengan 5 per 13 dan sin B sama dengan 24 per 25. Kemudian sudut A dan B lancip, berarti ini ada di kuadran 1, semuanya positif. Hitunglah nilai dari cos A tambah B dan cos A min B. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada cos A sama dengan 5 per 13. Kalau kita buat siku-sikunya kan seperti ini ya. Nah, ini sudut A-nya. Nah, cos itu ingat adalah sa per mi ya. Berarti di sini 5, di sini 13. Nah, ini dengan triple Pitagoras kita dapatkan di sini 12. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan berarti sin A yaitu sama dengan 12 per 13. Oke, selanjutnya kamu perhatikan ada sin B sama dengan 24 per 25. Nah, ini kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Nah, di sini sudut B-nya. Nah, ingat sin itu adalah D per mi gitu ya. Berarti di sini 24, sini 25. Dengan triple Pitagoras di sini 7 gitu ya. Berarti di sini kita dapatkan cos B sama dengan 7 per 25. Oke, lanjut kita cari deh cos A tambah B. Berarti kita tuliskan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Oke, sudah hafal semua ya. Berarti cos A-nya kamu ganti, yaitu 5 per 13. Cos B-nya kamu ganti 7 per 25. Dikurang sin A-nya kamu ganti 12 per 13 dikali sin B-nya 24 per 25. Gitu ya. Oke, nah ini kita lanjutkan, kita kalikan. Ini menjadi 35 per 325. Dikurang, ini 288 per 325. Nah ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi min 253 per 325. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan kedua, cos A min B. Berarti ini kita tuliskan menjadi cos A dikali cos B. Nah, ini ditambah sin A kali sin B. Gitu ya. Berarti ini kita lanjutkan menjadi 5 per 13 dikali 7 per 25. Ditambah 12 per 13 dikali 24 per 25. Berarti kalau kita tuliskan ini sama dengan 35 per 325 ditambah 288 per 325. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka 35 tambah 288 adalah 323 per 325. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita perhatikan. Diketahui sin A 3 per 5, cos B 5 per 13, A dan B merupakan sudut lancip. Kita diminta menentukan nilai tangen A tambah B dan tangen A min B. Oke, yang pertama ada sin A sama dengan 3 per 5 gitu ya. Nah, ini kalau kita buat segitiga siku-sikunya seperti ini ya. Nah, ini kita perhatikan di sini sudut A-nya. Nah, ini kan sama dengan sin itu adalah D per mi ya. Berarti di sini 3, di sini 5. Nah, dengan Pitagoras di sini 4. Berarti kita dapatkan cos A-nya itu sama dengan 4 per 5. Oke, yang kedua, cos B sama dengan 5 per 13. Berarti kita buat segitiga siku-sikunya. Ya, di sini sudut B-nya. Berarti kalau kita perhatikan, cos itu adalah sa per mi. Berarti di sini 5, 13, maka sini 12. Berarti sin B-nya itu adalah 12 per 13. Oke, sekarang kamu perhatikan, kita diminta yang pertama tangen A tambah B. Nah, ini kita tuliskan jadi rumusnya tangen A tambah tangen B gitu ya, per 1 min tangen A kali tangen B. Nah, berarti kita cari dulu nih, di sini tangen A-nya, nah, tangen itu kan de sa ya, berarti jadi 3 per 4. Nah, di sini tangen B-nya berarti kita tuliskan
Nah, 12/5. Oke. Nah, baru deh kita masukkan ke sini ya. Nah, ini kita tuliskan sama dengan tangen A-nya tadi adalah 3/4 ditambah tangen B-nya 12/5. Per 1 dikurang 3/4 kali 12/5. Kan gitu ya. Berarti ini kan kalau kita samakan penyebutnya ya. Nah, yang atas itu 20 gitu ya. Berarti sini 15 tambah 48. Per ini 1 dikurang 36/20. Nah, ini kalau kita tuliskan, nah jangan lupa nih pecahan ya. 15 tambah 48 itu adalah 63/20. Nah, ini perhatikan nih. 1 itu kan kita bisa tulis 20/20 ya. Dikurang 36/20. Berarti sini menjadi 63/20 per ini menjadi min 16/20. Berarti kalau kita lanjutkan, ini nilainya adalah min 63/16. Oke. Oke, yang kedua kita tuliskan tangen A min B. Ini menjadi tangen A dikurang tangen B per 1 ditambah tangen A kali tangen B. Nah, sama kita ganti nilainya ya. Di sini berarti 3/4 dikurang 12/5 per 1 ditambah 3/4 dikali 12/5. Berarti ini kita samakan penyebutnya dengan 20 sama. Ini 15 min 48. Per bawahnya berarti satunya kita ubah 20/20 ditambah 36/20. Berarti kalau kita lanjutkan, nah 15 dikurang 48 itu adalah min 33 ya per 20. Nah, bawahnya 56/20. Berarti ini bisa kita tuliskan min 33/56. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan materi dan soal trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut telah kita selesaikan. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.